Hubungan dengan Dr. Rocky gimana? Baik-baik aja, gak ada masalah. Nanti sore ketemu. Mau ketemu sama Pems. Istighfar. Barangnya Salasokia ular itu semua produksi Cina. Ya, kalau kalian yang pernah ke Cina, kalian pasti akan tahu produk-produk Cina itu seperti apa. Pertama, murah meriah muntah. Kalau kalian belinya banyak, lebih murah lagi. Let's say misalkan dia jual masker, ya, misal 3 biji berapa ratus gitu kan. Nah, dia itu pasti belinya itu apa sih namanya, aku jadi lupa. Kuantitinya tuh banyak. Karena kalau beli produk di Cina, nggak bisa kalian beli kuantitinya sedikit. Grosiran jatuhnya. Jadi kalau beli di Cina, minimal kalian beli itu harus paling sedikit 5.000 paling sedikit. Nih, ini barang-barang yang Salasokia ular jual tuh produk Cina. Ya, gue kasih tahu. Karena gue pernah ke Cina, jadi gue bisa ngomong. Karena dulu gue pernah mau beli pot. Pot itu adalah tempat skincare. Memang tempat skincare di Cina itu bagus-bagus banget dan murah-murah banget. Ya. Jadi gue ke Guangzhou waktu itu. Kalau kalian lihat di Instagram gue masih ada tuh, gue pernah ke Guangzhou. Di YouTube gue juga ada, gue ke Guangzhou, gue lihat pot-pot untuk skincare. Nah, kenapa gue bisa bilang kalau di Cina itu murah? Karena kalian harus beli tuh kuantitinya harus banyak kayak grosiran. Semakin kalian beli banyak, semakin kalian dapat harga murah. Let's say misalkan pensil alis, mungkin di Cina harganya 2.500 sampai 3.500. Terus kalau misalkan kalian beli 10.000, misalkan kalian beli 5.000 dihargai 3.500. Kalau kalian beli 10.000 dihargai 1.500. Tergantung kuantitinya. Nah, Salasokia ular ini, ya, dia bikin produknya semua di Cina. Jadi dia bikin pensil alis dari Cina, dia bikin cushion dari Cina, dia bikin masker dari Cina, semua dari Cina. Dia bikin lip serum dari Cina. Nah, harga Cina itu murah, makanya kenapa dia selalu bisa bilang begini, jualan nombok, nggak nombok guys, karena harga belinya itu dia udah murah. Pensil alisnya Salasokia, kalau kalian nggak percaya, kalian check out satu, kalian bawa ke Cina, kalian tanya berapa harga produksi ini. Paling mahal itu 2.000. Nah, untuk apa gue iri hati sama orang suka nipu customer? Penipuan customer itu sama dengan penjahat. Terus apa yang harus diiriin? Produk gue bagus-bagus, nggak ada yang diiriin. Tapi bagus ya, kalau cocok di muka kalian yang busuk, silahkan. Tapi kalian harus pinter. Kalau dikasih edukasi, ya harus dengerin. Produk, ya, kalau sudah overclaim, produknya berbahaya. Pertama, produk overclaim yang kalian beli, isinya tuh tidak ada apa-apa. Tidak ada manfaatnya, tidak ada khasiatnya. Kalian hanya buang-buang waktu untuk membeli produk tersebut. Pertama. Kedua, kalau produknya itu isinya bahan-bahan berbahaya, ya, bisa membuat muka kalian iritasi, cepat menua, kendor, flek hitam, ujung-ujungnya bisa jadi kanker kulit. Itu. Alhamdulillah gue jual produk tidak pernah overclaim. Jangan sampai overclaim. Tidak ada skincare gue yang ingredientsnya berbahaya, malah bagus banget. Nah, ini edukasi untuk kalian, ya. Jangan pernah membeli produk-produk, mau kosmetik mau skincare, kalau ada yang jual rugi, jual nombok, itu pasti PPH-nya, HPP-nya itu pasti di bawah dari harga yang dia sematkan. Misal
Dari harga 800.000 jual nombok nih buat kalian 200.000 dapat 3. Nah itu udah bohong. Itu udah bohong. Berarti harga modalnya jauh di bawah itu. Gitu. Sama seperti yang dilakukan Selasa Ukia. Kalian gak usah jauh-jauh belajar ya. Kalian kalau punya aplikasi Alibaba, Alibaba itu rata-rata produk yang dijualnya dari Cina. Kalian beli deh. Kalian kalau enggak ini aja download Alibaba ya. Itu produk rata-rata dari Cina. Kalian lihat sendiri harganya di situ. Selasa Ukia mulu. Ya kalian minta dibahas terus. Makanya kalau gue lagi live jangan dibahas terus. Katanya Kaniki takut, atur. Kalau dengan bilang gue takut bisa membuat dia bahagia, atur. Jadi banyak banget tipe-tipe orang. Karena Selasa Ukia ular ini kan memang terlahir bukan dari keluarga kaya. Dulu kalau nggak salah emaknya jual apa ya, jual sayur-sayuran apa gimana. Terus dia beralih lah bikin produk gitu ya. Terus karena dulu belum ada yang namanya dokter detektif, dia aman tuh, makanya dia bisa kayak sekarang dengan keflexingannya. Tapi guys, Selasa Ukia ular tuh nggak kaya amat yang kalian lihat kok. Enggak. Satu, rumahnya nyewa ya. Kedua, rumah yang baru jadi itu KPR. Walaupun KPR, gue juga KPR ya, nggak ada masalah. Tapi dia terlalu banyak ngambil barang yang tidak dia bayar. Contoh salah satunya orang yang dia utangin itu pabrik yang ada di Jogja. Pabrik skincare-nya dia tuh dulu waktu dia masih bikin di Indonesia. Itu benar sejumlah 58 miliar. Baru dibayar setelah itu utang itu tuh kurang lebih setahun dia nggak bayar. Setelah viral dia baru bayar 5 miliar. Gitu. Itu benar. Itu bukan katanya, bukan, karena owner dari pabrik tersebut menghubungi salah satu orang yang paling gue segeni di jagat raya ini. Dia minta tolong untuk dia biar bisa berkomunikasi dengan gue gitu. Bahas Kang Semir. Oke. Kenapa sih prosesnya ini jadi lama? Karena Kang Semir minggu lalu mengajukan 3 saksi yang sebetulnya tidak ada korelasinya, yang mengakibatkan mengundur-mundur waktu dia menjadi tersangka. Nah, Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa menolak saksi yang diajukan karena memang itu sesuai sama SOP-nya. Jadi gara-gara dia mengajukan 3 saksi ini dan mengulur waktu, akhirnya dia dipanggilnya itu juga harus setelah 3 saksi yang dari si Kang Semir keluarga binatang ini ajukan. Sudah ngerti? Sudah paham sampai sini? Sudah paham belum? Nah, itu yang membuat prosesnya jadi lama. Andai saja si keluarga binatang Kang Semir Fadel ini tidak mengajukan 3 saksi yang akhirnya mengulur waktu, ya dia sekarang sudah dipanggil di BAP, statusnya sudah berubah. Begitu. Jadi apapun yang ada di Indonesia kalau sudah masuk proses hukum harus dipatuhi. Gak boleh gak dipatuhi. Gitu. Kita lihat aja hasil akhirnya kita lihat. Ini kan belum berakhir. Pokoknya kalau gue itu orangnya, ketika gue sudah melaporkan seseorang ke kepolisian, alhamdulillah sampai detik ini belum pernah ada yang lolos. Alhamdulillah sampai detik ini belum ada yang lolos. Pasti semuanya masuk. Cuman masuknya kapan itu kan tergantung prosesnya. Tapi ujung-ujungnya pasti masuk. Nggak mungkin nggak masuk. Coba kalian lihat siapa yang gue laporin polisi nggak masuk. Nggak ada, semua masuk. Karena ketika gue sudah melaporkan orang ke kepolisian, disitulah keseriusan gue untuk memenjarakan orang. Gitu.
Laura tinggal di mana? Di rumah aman, masih di rumah aman. Kak bahas RDL, ya kayak mana? Kalian udah lihat kan di kontennya Denny Sumargo, apa yang mau dibahas? Kalian punya mata, kuping kalian gak budek, apa yang mau dibahas lagi? Gue mau sambil makan Ntar lagi selesai tuh teh. Udah apa? 30 menit lagi selesai tuh. 2.30 teh. Kok mau sambil makan guys? Alau. Mana Lintang? Bawah makan. Aku sambil makan ya, biar ada nya. Ini makanan siang aku. Kapan jadi Mama Lemon lagi? Soon. Karena sebenarnya Mama Lemon itu tuh diperuntukkan hanya untuk Rasman. Tapi gue bingung ya, orang-orang gara-gara gue pakai Mama Lemon semua pada ngikutin. Ada yang pakai inilah, pakai itu. Enggak kreatif. Kayak musuh-musuh gue tuh, enggak kreatif. Berarti ketaker isi otaknya. Semua ngikut, ada yang jadi nanas, ada yang jadi ini, ada yang jadi kentang, nggak kreatif. Harus kreatif dong, kayak gue nih, ada aja gebrakan-gebrakan barunya yang kalian pasti nggak akan kira-kira. Dikit-dikit gue bikin ini ngikutin, nggak, udah tuh mending kalau lucu, nggak ada lucunya. Ada yang jadi nanas nggak ada lucunya, ada yang jadi kentang nggak ada lucunya. Kalau berantem tuh jangan terlalu serius-serius. Apalagi kalau berantemnya sama orang-orang yang otaknya dangkal. Bawa lawakan aja guys, bawa lucu-lucuan. Mirhayati terlupakan, Mirhayati itu urusannya Polda Makassar. Sampai detik ini pun belum ditahan, sampai detik ini pun belum P21. Kalian harus pertanyakan itu adalah Polda Makassar. Ada apa dengan Polda Makassar? Patut diduga apakah mereka menerima sejumlah dana, kita kan nggak tahu. Hanya tembok-tembok Polda Makassar aja yang tahu. Nggak tahu dia telepon kakak. Guys, kalian mau suruh gue adu tinju di ring sama siapapun, gue mah ayo aja. Cuman merekanya mau nggak? Kalau merekanya mau mah ayo aja. Apalagi kalau tinju, gue suka banget. Olahraga yang gue suka salah satunya itu adalah boxing. Kenapa deh ya? Halo kak, Berapa? Ya bayar aja. Ya. Ya nantilah pas gua kesana. Oke. Yuk.
piring tinju sama Herlin kan pesut. Mau sama Herlin, sama kakaknya, sama ibunya, sama tetangganya. Ayo, gue berani. Dianya berani nggak? Sekalian sama suaminya juga boleh. Suaminya yang kolor hijau. Gue suka olahraga boxing. Pasti gue bakal latihan full tuh. Ini spray obat dietnya, Nikita Herbal. Hah? Etalase satu habis. Kalian jangan suruh-suruh saya bahas si A, bahas si B, bahas si C. Saya bukan babu kalian guys, saya lagi makan. Kalau saya mau ngomong, saya ngomong. Gak usah kalian yang suruh-suruh. Kalian jadi penonton aja yang baik. Kalau nggak mau jadi penonton, keluar dari room ini. Matthew mana? Nggak tahu lah. Kan gue nggak tinggal serumah. Umur kakak berapa sekarang? Umur gua 28. Percaya nggak? Aska sama Arkana lagi berenang dong. Kolam renang.
Katanya takut sama ikan pesut. Iya, puas nggak? Capek banget ngeladenin orang kampung kayak begitu. Gue belum pernah sih berantem sekampung ini ya. Baru sama Selasa Oke Uler and Family aja. Begini sekampungan ini. Nikita Herbal di mana di TikTok ada kok. Di akun Nikita Mirzani yang Nikita Mirzani punya toko. Kalau main kakak minum dong, Neng. Suka diet nggak? Aku diet minum Nikita Herbal. Sosisnya enak banget, udah coba. Terima kasih, itu made in Korea. Gua kalau jualan produk itu nggak pernah ngasal guys, nggak pernah ngasal, nggak pernah cuman pengen jualan doang, nggak. Gue kalau bikin produk itu bener-bener niat. Makanya rata-rata produk gue itu bikinnya di Korea. Sosis gue bikin di Korea. Thank you. Skincare premium gue bikin di Korea. Kalaupun gue bikin di Indonesia, ingredientsnya harus bagus, manfaatnya harus ada. Bukan cuma jual biar dapat uang, keuntungan, nggak gitu. Gue bisa dapat keuntungan dari yang lain. Tahu nggak kenapa sekarang banyak owner-owner skincare dari daerah jualan skincare? Karena mereka tahu marketnya. Kalian gampang dikibulin. Kalian gampang dikibulin dengan dia deketin artis, terus dia ngendorse artis, terus dia jual ambiar, dia jual murah, dia jual rugi, dia jual nombok. Sebetulnya kalian yang bikin itu jadi besar. Dulu tuh awal-awal gue buat skincare 5 tahun lalu tuh persaingan tuh nggak kayak begini. Persaingan masih bagus, masih sehat. Sekarang jual nombok, jual rugi. Dan sekarang tuh orang-orang pada bikin skincare di Cina sama kosmetik di Cina karena mereka tahu keuntungan yang mereka dapat bisa banyak banget dengan sistem jual rugi, jual nombok. Kalian suka tuh yang kayak gitu, jual rugi, jual nombok, ambiar, langsung kalian beli. Padahal kalian nggak tahu itu produk Cina. Produk Cina tuh semua sama guys, ingredientsnya biasa aja. Ingredientsnya sama. Kayak misalkan gini, kalian mau bikin produk di Cina nih, karena di Cina tuh produk ingredientsnya sama aja. Nah, misalkan kalian berdua ke Cina, gue bikin produk, lu juga bikin produk, ingredientsnya sama, tapi yang beda tuh cuma nama brandnya doang. Yang satu brand Nikita Mirzani, yang satu brandnya Uler misalkan. Dokter Gladys, Reza Gladys juga sama, beli skincare-nya di Cina, satu pabrik dia. Reza Gladys, Selasa Oke Uler, satu pabrik dia sama Melvina. Sama-sama dari Cina.
Bedanya kalau Reza Gladys ada gelar dokter, tapi kalian jangan salah. Richard Lee aja ada gelar dokternya, dia ngejual skincare parah-parah kan, yang ada stikernya lah, dibilang salmon DNA padahal nggak ada salmon DNA-nya, jual produk ada suntikannya yang nggak boleh dipakai di rumah. Suntikan tuh nggak boleh dipakai di rumah, sama kayak Reza Gladys nih. Reza Gladys juga punya satu produk sama kayak Richard Lee, dia nempel stiker produk orang diakuin dia, tapi tidak ada salmon DNA-nya, tapi ada jarum suntiknya. Harganya 2 juta kalau nggak salah. Reza Gladys juga punya skincare yang sampai sekarang masih dijual padahal overclaim, isinya cuma air kencing kuda. Namanya Glads apa ya, ntar takut gue salah ngomong. Salah ngomong ya. Mama, papamu mana nggak kerja lagi? Coba. Ya papa pisan. Lo dek lah sejam loro pak. Sangat tenang tuh. Iya, saya sangat tenang tuh pulang. Jadi susah juga ya zaman sekarang tuh guys, mau percaya pada Handi ada gelar dokter, tapi dia juga tetap tergiur dengan uang. Buat gue dokter yang bener-bener nggak pernah macam-macam, cuma dokter Oki udah. Nah, lebih parah lagi dokter Reza Gladys jual skincare-nya mahal-mahal semua, tapi overclaim semua. Overclaim semua, dia berbaluti karena ada gelar dokternya, kalian percaya, padahal itu produknya sama guys, dari Cina. Kalian lihat packagingnya saat live, pas packagingnya saat datang ke rumah kalian itu jelek banget. Kalian belajar ya, sayang uang kalian, sayangi waktu kalian, sayangi kulit kalian, itu yang benar. Sekarang semenjak produk Cina bisa masuk ke Indonesia, rata-rata orang licik yang pengen cepet kaya dengan membohongi customer pasti pada bikinnya di sana. Mereka mana peduli muka kalian hancur setelah beli produknya. Mereka mana mau tanggung jawab setelah kulit kalian rusak. Mereka mana mau biayain kalian berobat kalau kalian kena kanker kulit. Siapa-siapa aja sih yang beli produk di Cina dijual di Indonesia dengan harga selangit, padahal isinya nol. Salah satunya Selasa Ukia ular. Dokter yang katanya dokter Reza Gladys aja melakukan penipuan dan kejahatan dengan menjual produk orang, ditukar, ditaruh stiker produknya dia, dan dia jual produk overclaim skincare-nya sampai detik ini. Melvina, udah itu jangan ditanya lagi. MS Glow dia punya pabrik sendiri, si Mbak Sandi sama Gilang, namanya apa pabriknya, namanya apa gitu nama pabriknya di Indo. Kalau gue ngomong yang gue tahu-tahu aja, karena kalau kita Cosme itu punyanya Sandi tuh di
Surabaya. Kalau gue tuh ngomong yang bisa gue pertanggungjawabkan aja, yang pasti-pasti aja, sesuai dengan data. Jadi kalau gue dilaporin polisi, ya gue ngomong sesuai yang datanya aja. Itu makanya gue kalau ngomong itu pasti yang gue tahu, bukan katanya. Karena zaman sekarang tuh orang kepengen banget cepet kaya tanpa kerja keras. Karena mereka kalau udah hidup kaya, mereka gampang tuh deketin pengusaha, deketin artis-artis. Tapi jangan salah, owner-owner skincare dari daerah itu kalau deket-deketin artis tuh mereka semua bayar. Jadi jangan kalian lihat, oh misal salah satu deket sama artis ini, enggak guys, itu nggak ada yang gratis. Jadi salah satu bilang punya teman artis banyak, nggak ada teman artis dia. Rata-rata tuh pasti bayar. Kayak contoh Ivan Gunawan, pakai kasennya salah satu uler, pasti dibayar. Nggak mungkin tiba-tiba dia dengan senang hati bikin di feed, nemplok sini, kasennya kan jelek, bikin retak. Gue pakai kasennya Selasa Ukiah, demi Allah Rasulullah ya, mati rezeki gue kalau gue bohong. Iritasi, memerah, akhirnya gue di laser. Karena waktu itu dia ada ngirimin gue tuh kasennya yang apa, yang potnya ada bling-blingnya. Nah, tapi gue nggak tahu kalau di kalian. Kalau di gue sih, gue iritasi, memerah, gatel. Itu yang gue rasakan di muka gue. Kalau Malvina gimana? Malvina kan kalian lihat sendiri body lotionnya. Kalian pakai ngedempul. Itulah guys, kalian jangan terpengaruh dengan iklan. 7 kali lebih cepat mencerahkan. Seumur umur gue hidup 38 tahun, belum ada body lotion yang 7 kali lebih cepat mencerahkan itu ada. 38 tahun umur gue ya, belum pernah gue tahu. Maupun gue udah keluar negeri, gue beli body lotion paling mahal seluruh dunia pun nggak ada 7 kali lebih cepat mencerahkan, tuh nggak ada. Itu pertama. Ada juga 20 kali lebih cepat mencerahkan, nggak ada. Negara yang belum gue injak tuh cuman Amerika. Eropa, Asia semua udah. Gue udah cari keliling-keliling body lotion yang bisa 20 kali mencerahkan, 7 kali mencerahkan, 1 juta kali mencerahkan, nggak ada. Kayak Melvina itu juga. Suntik putih juga tidak ada, yang ada suntik mencerahkan. Nggak ada suntik putih. Suntik kolagen ada. Suntik salmon DNA ada, tapi nggak bisa dilakukan di Indonesia. Karena obat-obatannya tidak mumpuni. Ini kalian dikasih tahu loh pelajaran dari gua. Mira Hayati mah udahlah, dia mah udah penjual skincare berbahaya. Tapi nggak tahu ya, dia tuh sampai detik ini aman belum di penjara. Nggak tahu ada win-win solution apa patut diduga dengan Polda dari Makassar, kita nggak tahu ya. Cuman handphonenya Polda Makassar, tembok-temboknya, kursi-kursinya yang tahu. Jadi guys, kalau kalian pengen putih, bukan pakai lotion yang 20 kali lebih mencerahkan, apalagi isinya dempul, isinya mungkin air kencing kudanil, air kencing kuda kali ya. Kalau kalian pengen putih, pengen bersih kulitnya ya, jangan main-main siang-siang trik bolong. Siang-siang tuh di rumah, kalau mau keluar pakai baju yang panjang. Terus kalau habis dari luar keringetan ya, istirahat dulu 1-5 menit, baru kalian mandi. Pakai lotion yang ada apanya? SPF. Yang ada SPF-nya. Ya kalau kalian nggak punya uang, ya pakai aja Citra body lotion dah.
Tuh, kalau kalian pakainya rutin, ya itu bisa tuh mencerahkan tuh. Tuh gua kasih tahu tuh produk yang bagus menurut gua, yang murah tapi bagus. Ada namanya Citra Body Lotion, itu bagus. Murah tapi dia bagus. Daripada kalian beli lotionnya Selasaukia Uler, Melvina, Reja Gladys, si Begeng itu juga, mending kalian beli Citra Body Lotion. Best, karena dulu waktu gua masih nabung ya, kalau mau ngeluarin uang gua pirit-pirit dulu, gua dulu pakai Citra. Citra yang bangkwang. Itu adalah lotion gua waktu gua masih merintis karir menjadi Nikita Mirzani seperti sekarang. Kalau sekarang lotion gua udah beda, udah brand-brand luar. Maskernya juga, maskernya Selasaukia Uler. Kalian pakai aja di muka. Kalau nggak muka kalian retak, kalau nggak muka kalian bintik-bintik memerah. Gue bisa ngomong gini kenapa? Karena gue pakai waktu itu, gue dikirimin cushionnya, gue dikirimin 2. Terus ada sabun, ada lotion. Gatel. Harus terima komplainan ya, gatel. Panas. Lulurnya lagi. Udah, kalau mau beli lulur, mau rekomendasi gue nggak lulur yang gue pakai sampai sekarang? Rekomendasi lulur yang gue pakai sampai sekarang, apa namanya? Purbasari. Purbasari. Best. Batch, udah itu batch. Tuh bayangin, gue aja pakai Purbasari. Gue nggak percaya kalau ada orang yang jual lulur mencerahkan, bikin ini, enggak ada. Bikin ini, bikin ono, nggak ada. Purbasari tuh, gue nggak dibayar tapi gue pakai. Gue sebut dah tuh. Nggak ada. Duh. Tuh yang pasti-pasti murah, yang pasti-pasti bagus. Itu bener-bener bisa mengangkat daki ya, apalagi kalau udah syuting di luar tuh, gerok, langsung mencoklat dia, keluar dia segala tuh jin-jinnya di dalam kulit. Dah, tuh gue kasih tahu tuh produk-produk murah dan bagus. Kalau gue Purbasari yang bangkuang putih. Tuh, murah, bagus, tidak berbahaya dibanding lulurnya Selasaukia Uler. Bikinnya di Cina, harganya murah, dijualnya mahal di Indonesia. Sebetulnya kita mau ambil margin tertinggi pun tidak ada masalah kalau produk yang kita jual itu bagus. Kalau produk yang kita jual itu ingredientsnya bagus dan ada manfaatnya di kulit. Tapi kalau lu belinya di Cina udah murah, ingredientsnya nggak bagus, tidak ada manfaatnya, lu jual harga 800.000, lu jual harga 600.000, itu sama aja lu maruk. Itu tidak boleh. Sah-sah aja kita dalam berbisnis. Gue juga pembisnis kok. Gue juga selalu mau cari untung. Tapi kita juga harus tahu produk yang kita jual ini ada manfaatnya nggak, ingredientsnya bagus nggak, kira-kira kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama aman tidak. Nah, SS bagus kata lu pasti anak buahnya. Banyak kok yang komplain cushionnya retak-retak. Jujur ya, gue ada dikasih waktu itu dia launching 2 cushionnya yang ada manik-maniknya itulah ya. Gue cobain gitu kan. Gue diemin karena kan gue juga pengen bikin cushion, tapi ternyata gue tidak bisa bikin makeup. Kenapa? Karena gue tidak suka makeup. Tapi gue coba-cobain punya orang gitu. Salah satunya yang gue coba karena dia kirim, ya gue coba. Itu di kulit muka itu iritasi. Pertama, kulit gue memerah. Kedua, kulit gue gatel. Ketiga, itu cushionnya.
Lotionnya dan sabunnya di kulit gua menjadi panas seperti terbakar. Ini kan Honest review. Ya kalau kalian ada yang cocok dengan produk murah dari Cina ya monggo. Karena selama ini di Indonesia juga produk dari Cina kan belum pernah tidak boleh masuk. Ya kan, kecuali produk Cina sudah tidak boleh masuk ke Indonesia baru mereka jatuh miskin. Sebenarnya pakai skincare itu juga kan sebetulnya cocok-cocokan ya. Tapi Indonesia ini kan iklimnya tropis. Itu pertama. Dan orang Indonesia ini selalu orangnya nggak mau tahanan, nggak mau sabaran. Nah, makanya kenapa hidrokinon, merkuri itu gampang banget dijual di Indonesia. Karena warga Indonesia ini suka yang cepet-cepet. Tapi mereka tidak belajar dampaknya dari hasil pemakaian dalam jangka waktu yang panjang. Bisa kanker kulit, muka cepat menua, keriputnya banyak, setelah tidak ada pemakaian keluar flek, muka menghitam, itu sebetulnya banyak banget hal-hal negatif setelah kalian lepas memakai skincare itu atau kalian masih menggunakan skincare berbahaya itu. Lah kalau kalian beli skincare yang overclaim itu berarti kan apa yang dia sebutkan, misal niacinamide-nya 10%, padahal cuma 0,000000013 misalkan gitu kan. Berarti apa? Kalian menghambur-hamburkan uang. Kedua, yang kalian pakai tidak ada khasiatnya di muka kalian tidak akan berubah, yang ada malah muka kalian jadi iritasi, bisa menimbulkan komedo, menimbulkan flek, memerah gitu. Itu kalian harus belajar ya, belajar itu gratis guys. Ingat, muka kita, badan kita, kalau kalian cinta sama diri kalian, itu adalah aset. Aset itu bukan berupa uang saja, tapi aset itu bisa dari muka kalian, badan kalian, itu aset. Kalau kalian ketemu orang dalam keadaan muka yang jelek, emang kalian pede? Kan enggak. Makanya kenapa sih orang ada yang operasi untuk membetulkan, misalkan hidungnya kurang mancung ya, mereka mikir itu muka mereka adalah aset. Ketika mereka bekerja, misalkan kalian bekerja, ketemu banyak orang kan pasti akan lihat first impressionnya itu adalah muka dan penampilan. Kalau first impressionnya muka dan penampilan kalian aja udah busuk, gimana kalian mau ngasih produk kalian ke orang lain? Orang nggak akan percaya lah. Kayak misalkan gue jual skincare, tapi orang lihat muka gue kusam, orang lihat muka gue jelek, orang lihat kulit gue jelek, terus gue cara ngejual produk gue gimana? Ayo. Moisturizernya apa kak? Kalau gue moisturizernya dari Korea. Kak, Scarlett gimana? Nggak tahu. Belum sampai ke Scarlett. Moisturizer gua sama skincare gua itu produk gua sendiri yang dari Korea yang premium. Ya udah guys, aku mau mandi karena hari ini aku mau cek sound. Ya, kalian kalau mau beli produk gue tuh ada di Shopee. Gue cuma punya satu akun Shopee, gue tidak punya Shopee lain. Ya, namanya Nikita Mirzani Official Beauty, yang sudah Shopee Mall, yang sudah verified ya. Ya udah guys, kalau begitu